Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PowerPoint hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun judul dari PowerPoint kami adalah Implementasi Konsep Pendidikan Menurut Para Ahli, dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Sulistiana, SPD MPD. Lanjut, kelompok 9 terdiri atas 7 anggota. Yang pertama, Aulia Irmayanti dengan NIM 211 0119 320020. Yang kedua, saya sendiri Invita Robe Safira sebagai moderator dengan NIM 211 0119 220044. Yang ketiga, Hayatun Hasanah dengan NIM 211 0119 220026. Yang keempat, Rani Masriana Pandiangan dengan NIM 211 0119 220042. Yang kelima, Salmanida Ulanhar dengan NIM 211 0119 220032. Yang keenam, Syarifah dengan NIM 211 0119 320018. Dan yang terakhir, Yulina Safitri dengan NIM 211 0119 320012. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam PowerPoint ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan konsep implementasi pendidikan? Yang kedua, bagaimana konsep pendidikan menurut Pavlov dan Skinner tentang pendidikan sebagai pembentukan perilaku? Yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan menurut Piaget dan Vygotsky tentang pendidikan sebagai pengembangan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan? Dan yang keempat, bagaimana konsep pendidikan menurut John Dewey tentang pendidikan sebagai pengembangan sikap demokratis? Tujuan penulisan dari PowerPoint ini adalah: yang pertama, mengetahui konsep implementasi pendidikan. Yang kedua, mengetahui konsep pendidikan menurut beberapa ahli. Yang ketiga, mengetahui konsep pendidikan sebagai pembentukan perilaku menurut Pavlov dan Skinner. Yang keempat, mengetahui konsep pendidikan sebagai pengembangan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget. Ulang aja. Adapun tujuan penulisan dari PowerPoint ini adalah: 1. Mengetahui konsep implementasi pendidikan. Yang kedua, mengetahui konsep pendidikan menurut beberapa ahli. Yang ketiga, mengetahui konsep pendidikan sebagai pembentukan perilaku menurut Pavlov dan Skinner. Yang keempat, mengetahui konsep pendidikan sebagai pengembangan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget dan Vygotsky. Dan yang kelima, mengetahui konsep pendidikan sebagai pengembangan sikap demokratis menurut John Dewey. Konsep implementasi pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 30 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini mencerminkan bahwa pendidikan itu sangat penting adanya dan harus dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya implementasi dalam proses pengembangan pendidikan. Implementasi sendiri di dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi di sini tidak hanya berarti aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan implementasi tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh objek berikut. Hal inilah yang mendorong para ahli ingin meneliti dan mengkaji mengenal implementasi pendidikan yang tepat agar tercapainya satu tujuan mereka, yakni mengembangkan pendidikan dengan cara yang sesuai dan tepat sasaran.
Konsep pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, implementasi konsep pendidikan menurut Pavlov dan Skinner. Pandangan Pavlov tentang belajar ia mengutamakan perilaku dan perbuatan tingkah laku organisme melalui hubungan stimulus-respon. Dengan demikian, belajar hendaknya mengondisikan stimulus agar bisa menimbulkan respon. Yang dimaksud dengan Pavlov ialah ia menyampaikan bahwa perilaku dapat berubah dengan adanya suatu proses pembiasaan timbul dengan interaksi antara stimulus dan respon. Hal tersebut ditandai berdasarkan temuannya mengenai pengondisian klasik atau classical conditioning, yaitu suatu percobaan melalui binatang yaitu anjing, diberikan stimulus bersyarat yaitu perangsang asli dan netral. Ia mengamati bahwa air liur keluar tidak hanya pada waktu anjing sedang makan, tetapi juga ketika sedang melihat makanan. Jadi melihat makanan saja sudah cukup untuk menimbulkan air liur. Gejala semacam ini oleh Pavlov disebut fisik. Refleks conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsangan yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi sebagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Jadi, classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan atau conditioning proses, dan Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Menurut teori ini, ketika makanan dipasangkan atau diikutsertakan dengan bunyi bel, maka bunyi bel akan sama menghasilkan respon, yaitu keluarnya air liur dari si anjing percobaan. Pandangan Pavlov tentang belajar ia mengutamakan perilaku dan perubahan tingkah laku organisme melalui hubungan stimulus-respon. Dengan demikian, belajar dengan hendaknya mengondisikan stimulus agar bisa menimbulkan respon. Misalnya, pertanyaan guru diikuti angkat tangan siswa, suatu pertanda siswa dapat menjawabnya. Kondisi-kondisi tersebut diciptakan untuk memanggil suatu respon. Yang selanjutnya yaitu konsep implementasi pendidikan menurut Skinner. Menurut Skinner, unsur yang terpenting di dalam proses belajar mengajar adalah adanya penguatan dan juga hukuman. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman yaitu konsekuensi yang menurunkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Nah, pada konsep Skinner, ia memiliki 7 prinsip belajar yang harus dikembangkan, yaitu 1. Hasil belajar yang harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar maka diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Yang keenam, tingkah laku yang sudah sesuai dengan keinginan pendidik maka akan diberi hadiah dan sebagainya. Yang ketujuh, di dalam pembelajaran digunakan sistem shaping atau pembentukan perilaku. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang implementasi pendidikan menurut Piaget. Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Teori Piaget membahas tentang perkembangan kognitif seorang anak. Teori perkembangan kognitif Piaget menunjukkan bahwa adanya kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan dan membangun mentalnya. Teori Piaget ini dimulai dari kita lahir hingga kita remaja. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget. Tahap yang pertama adalah sensori motor, yaitu tahap
yang dimulai dari lahir sampai umur 2 tahun. Selama tahap ini, anak mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman penginderaan atau sensorik dengan berbagai gerakan atau motorik. Perkembangan utama selama tahap sensorimotor ini adalah pemahaman bahwa adanya objek dan peristiwa yang terjadi secara alami dari tindakannya sendiri. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap ini dimulai dari umur 2-7 tahun. Selama periode ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa kata-kata ataupun gerakan dan masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman menggunakan alat indera, sehingga anak belum mampu untuk menggunakan logika dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Tahap ini dimulai dari umur 7-11 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya perkembangan pemikiran anak, yakni sudah dapat berpikir secara rasional. Tahap ini adalah tahap anak menggunakan pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Tahap yang keempat adalah tahap operasional formal. Tahap ini dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga kita dewasa. Pada tahap ini, seorang remaja sudah memperoleh kemampuan untuk berpikir secara logis. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran, perkembangan dalam mengambil keputusan, dan perkembangan orientasi masa depan. Sedangkan implementasi konsep pendidikan menurut Vygotsky lebih menekankan pada interaksi antar aspek lingkungan sosial sebagai pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut akan terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar dalam zona of proximal development, di mana zona tersebut anak akan bisa jika dibantu oleh guru, orang tua, teman sebaya, atau hal yang lainnya. Sedangkan pada zona scaffolding adalah orang tua, guru, teman, atau lainnya memberikan anak tersebut dukungan sementara hingga anak bisa untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri. Di sini saya ingin menjelaskan materi 3 dengan judul Implementasi Konsep Pendidikan menurut John Dewey atau pendidikan sebagai pengembangan sikap demokratis. Bagi Dewey, kehidupan masyarakat yang berdemokratis dapat terwujud bila dalam dunia pendidikan hal itu sudah terlatih dan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Menurutnya, ide pokok demokratis adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Sikap demokratis yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk berpendapat agar bisa melatih kreativitas siswa dalam berdiskusi dan pemecahan masalah. Agar dapat memahami pendirian Dewey mengenai pendidikan dan pengajaran, perlu diketahui tentang dasar-dasar pokok dan pandangan hidupnya, meliputi beberapa teori di antaranya. 1. Dasar pokok dari filsafat. Diyakininya adalah teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwasanya hidup ini dinamis dan tidak statis. Dari sini Dewey menarik kesimpulan bahwa letak puncak kemajuan itu tidak dapat diketahui terlebih dahulu, tetapi terletak di hari kemudian dan bergantung pada kemajuan masyarakat tiap masa. 2. John Dewey merupakan penganut teori pragmatisme. Yang dimaksud di sini adalah benar tidaknya suatu teori tergantung pada berfaedah dan tidaknya teori bagi manusia dalam kehidupannya. Berdasarkan beberapa anggapan dasar di atas, A.G. Sujono menarik kesimpulan bahwa menurut Dewey pendidikan itu ialah memberikan kesempatan untuk hidup, dan hidup adalah menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dewey dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa kebebasan adalah diperlukan guna untuk mengembangkan prinsip demokratis di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerjasama, berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain.
berpikir kreatif menemukan solusi atas problem yang dihadapi, dan bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan solusi. Secara implisit, sekolah yang demokratis harus memberikan atau mendorong kepada seluruh siswa yang aktif berpartisipasi dalam merancang kegiatan, mengambil keputusan, dan melaksanakan kegiatan tersebut. Rumusan Dewey tentang pendidikan adalah pembentukan kembali atau pengorganisasian ulang pengalaman yang menambah maknanya dan yang selanjutnya. Dan untuk mencapai makna tersebut, guru memiliki peranan penting dalam membimbing pelajar, memperluas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Anak didik dan guru harus bebas menentukan dan menatakan perabotan kelas dalam lingkungannya. Dan melalui sekolah, anak akan belajar berdisiplin untuk bertumbuh dan berkehidupan bersama dengan orang lain dari pengalamannya sendiri. Pendidikan menurut Dewey, kurikulum pokok yang dipelajari berupa metodologi. Proses yang terlibat di dalamnya dalam metodologi mencakup kurikulum yang mana keduanya menyatu. Kurikulum berisi pengalaman-pengalaman yang teruji yang dapat diubah dan dapat dibentuk berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Dan metodenya berupa learning by doing yang terfokus pada keaktifan siswa. Kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk bertumbuh, sedangkan guru adalah orang yang berperan untuk mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhan siswa. Lanjut, kesimpulan dari kami adalah pendidikan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, negara mencantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, pendidikan akan berjalan dengan baik dan seimbang apabila diikuti dengan proses belajar dan mengajar yang baik pula. Berdasarkan teori implementasi pendidikan dari beberapa ahli, pendidikan adalah suatu wadah terbentuknya perkembangan pola pikir yang baik dari segi karakter, intelektual, maupun sikap dalam berdemokrasi. Proses belajar dan mengajar itu penting agar terjadi interaksi yang sempurna antara pengajar dan siswa yang merupakan suatu upaya pengembangan pola pikir yang kritis. Terakhir, saran yang bisa kami berikan adalah dengan pembahasan yang telah kami sampaikan tentang konsep pendidikan sebagai pembentukan perilaku menurut Pavlov dan Skinner, konsep pendidikan sebagai pengembangan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget dan Vygotsky, dan konsep pendidikan sebagai pengembangan sikap demokratis menurut John Dewey, diharapkan bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan untuk memajukan pendidikan dan proses belajar mengajar yang ada di Indonesia. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.